proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan. Sobat NTMC Polri, konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 telah sukses diselenggarakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. Pemerintah telah melakukan beragam persiapan demi kelancaran dengan melakukan sejumlah langkah diantaranya pengamanan dari TNI dan Polri. Dan berikut liputan khusus tim liputan NTMC Polri selengkapnya untuk Anda. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 telah sukses diselenggarakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. Pemerintah telah melakukan beragam persiapan demi kelancaran dengan melakukan sejumlah langkah diantaranya pengamanan, termasuk TNI dan Polri yang telah menyiapkan personilnya untuk menjaga keamanan demi berlangsungnya konferensi. Dalam penanganan G20, sebanyak 18.030 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan agar situasi terjamin aman dan kondusif. Personil gabungan berasal dari TNI, Polri, serta institusi lainnya. Dari jumlah itu, sekitar 14.300 adalah personil TNI, kemudian personil Polri sekitar 9.700, 262 personil dari Polri masuk dalam Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan VVIP, serta sekitar 492 personil dari institusi lain. Adapun puluhan ribu personil gabungan itu akan terbagi dalam sejumlah satuan tugas atau satgas, meliputi Satgas Pengamanan VVIP, Satgas Laut, hingga Satgas Udara. Pasukan yang bertugas untuk KTT G20 akan berdinas selama 10 hari, dimulai dari tanggal 7 hingga 17 November 2022. Jelang acara puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, jajaran pejabat utama Mabes Polri bersama para personil melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022 yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Prakasa di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar. Apel gelar pasukan ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan bentuk kesiapan TNI dan Polri dalam mendukung pengamanan KTT G20. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan Panglima turut melakukan pengecekan baik kesiapan personil dan sarana prasarana menjadi bagian proses pengamanan yang dilaksanakan bersama-sama. Dan ini menjadi bagian dari kesiapan kami, dan tentunya tadi kita bersama-sama dengan Bapak Panglima melakukan pengecekan semuanya, sehingga tentunya ini menjadi bagian dari proses pengamanan yang kita laksanakan bersama-sama, di mana Bapak Panglima sebagai ketua dan saya anggota, dan tentunya kami siap untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pengamanan KTT G20 sehingga betul-betul bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan baik, dan membawa nama harum bangsa Indonesia terkait dengan kesuksesan KTT G20. Operasi pengamanan ini, Polri melibatkan 9.700 personil gabungan dari Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Jawa Timur, dan Bawah Kendali Operasi atau BKO Mabes Polri, dan 3.669 pasukan cadangan di Makobrimob.
Polri diketahui bertanggung jawab pada ring 3, yakni pengamanan terluar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Tentunya Polri mengerahkan kekuatan penuh diantaranya pasukan elit kendaraan lapis baja, penjinak bom hingga anjing, pelacak, serta peralatan canggih lainnya. Termasuk kendaraan listrik mengamankan tamu delegasi VVIP KTT G20, Korlantas Polri telah menyiapkan total 174 kendaraan listrik, 240 kendaraan fosil, serta 1 unit komunikasi mobile atau KOMOK energi fosil untuk mendukung pengamanan event G20. Sebanyak 262 personil dari Polri masuk dalam Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan VVIP. Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022. Nah, dari Polri ini kami di BKO-kan sekitar 262 personel dan semua itu masuk ke Satgas Pengamanan VVIP. Jadi kami kan punya 12 Satgas, salah satunya adalah Satgas Pengamanan VVIP yang diketuai oleh Komandan Pas Pampres. Nah, 262 personel Polri tadi BKO-nya ke dalam Satgas Pengamanan VVIP.